Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya rijalul gaib. Assalamualaikum ya rijalul gaib. Assalamualaikum. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Sayyidi, ya Allah, Allah, ya Rabbi, subhanallah. Ada yang datang. Ayo kita lihat. Lihat piagam cerita Babat nikah. abad nikah. Oke. Nah, kalau di sini khusus ilmu raja untuk menaklukkan musuh, untuk melemaskan besi, pokoknya banyak sekali di sini. Karena di sini sudah kita terjemahkan, tapi tidak kita sebarluaskan. Ada asih-asih, tak ada asih-asih. Ada yang priat dengan. Ada sirap, tak ada sirap. Pengasih Sirap, nikah. sirap artinya kalau musuh itu kan dia tidur semua. Ada juga di sini. Ini waktu cerita batas-batas kerajaan apa habis di sini. Warak terjemahan belum tak. Berarti yang di sini untuk batas kerajaan nikah. Oke, ada di sini. Bentar kita ambil bukunya. Di sini sudah terkumpul semua. Ini bahasa Sanskertanya di sini. Kita itu aja. Oh, masih mukadimah nanti. Itu minat. Nah, di sini bahasa Sanskertanya. Lagu bahasa Tekadu. Sini terus terjemahkan. Coba
Apa yang kan? Muhammad aja. Hah? Muhammad. Ayo, saya. Iya. Haji. Ayo masuk. Nanti Saya kancing deh. masuk. Ayo, Latih. saya no. Latih. Sanina apa? Di saya kan. Hah? Latih. Hah? Senin insya Oh, anak deh. Tutup pintu. Apa kan? Tapi aku menyebut nama yang pertama menurunkan piagam. Yang pertama jadi manusia hanya Nabi Adam, status 160 tahun sebelum adanya pemerintah di Lombok, sebelum adanya agama di Lombok, sebelum adanya raja-raja di Lombok. Tiba-tiba turun seorang raja atas perintah dari Allah Ta'ala di Gunung Sidakala dan mendirikan kerajaan. Sebagai raja pertamanya bernama Raja Akyah Penagaran Keling. Saat itu berkata Datu dari Keling, "Raden, kapankah saatnya perintah darimu untuk menyebarkan agama Islam dengan mengutus putra-putramu?" Pada saat itu Denek Mas Tumenggung Demang Patih Masaman Tirta mempunyai 7 orang anak, 6 laki-laki dan 1 perempuan. Denek Mas pun ditempatkan di bumi Bali dengan membawa ayam, taji dan uang 10.000. Denek Mas Sangkabun ditempatkan di bumi Banten dengan membawa tasbih, baju, jungkat dan uang 10.000. Pada saat itu Datu Muter berkuasa di Keling, dan saat itu di Keling berkuasa dua orang raja. Berkata Datu Linsir Keling, "Ini aku beri kalian uang masing-masing 10.000. Pesan kepada Denek Mas Patra yang diutus ke bumi Sumbawa, ingatlah pada saudaramu di kemudian hari. Siapa tahu ada yang tidak suka terhadap pemerintahanmu di bumi Sumbawa, dan bawalah baju, jungkat dan uang 10.000. Denek Mas Sadewa ditempatkan di bumi Sasak dengan membawa tali, kerbau dan uang 10.000. Inilah yang diutus ke Lombok Selatan itu. Terus Anak Raja Ambia yang pertama Denek Bini Masni diangkat menjadi ratu. Denek Mas Raja ditempatkan di bumi Bugis dengan membawa baju, jungkat dan uang 10.000. Denek Mas Leti berkuasa sebagai Raja Gangga menggantikan Sang Aji Gangga. Dan selanjutnya anak dari Denek Mas Keling bernama Sang Aji Dara. Sang Aji Dara adalah keponakan dari Sang Aji Genggelang, anak dari sebentar kita bahas. Denek Mas Keling. Sang Aji Dara berkuasa sebagai Raja Gangga. Sang Aji Gangga digantikan oleh anaknya yang bernama Mas Long Ambia yang bergelar Rarak Sandasa Bumi Nihan. Mas Long Ambian digantikan oleh anaknya yang bernama Mas Mutalid yang bergelar Raja Sakti. Mas Mutalid digantikan oleh anaknya yang bernama Denek Mas Gabuk yang berkuasa di Gangga. Sang Aji Gangga digantikan oleh anaknya yang bernama Denek Mas Sang Aji Demung. Sang Aji Demung digantikan oleh anaknya yang berkuasa sebagai Sang Aji Gangga, keponakan dari Sang Aji Dendaun yang bernama Sang Aji Papada. Sang Aji Gangga digantikan oleh anaknya yang bernama Sang Aji Anom. Sang Aji Anom digantikan oleh anaknya yang bernama Padupi Jari Dewa.
Padupi Jari Dewa digantikan oleh anaknya yang bernama Datu Saji. Datu Saji digantikan oleh anaknya yang bernama Baluk Krok. Baluk Krok digantikan oleh anaknya yang bernama Bapu Demung. Bapu Demung digantikan oleh anaknya yang bernama Amik Moya. Amik Moya digantikan oleh anaknya yang bernama Buling Rumbing. Ditulis pada hari Jumat tanggal 1 bulan Ramadan. Lamanya pemerintah Cuman kerajaan. tahunnya itu nanti Oke. penulisnya dulu kan. Dan disebutkan juga keponakan dari Sang Aji Gangga, yaitu Sang Aji Pada juga mempunyai putra yang lain yang pernah menjadi datu di kedatuan Gangga, bernama Sang Aji Takar Akar. Sang Aji Takar Akar digantikan oleh anaknya yang ditunjuk sebagai Pangeran Ratu. Pangeran Ratu digantikan oleh anaknya yang berkuasa sebagai Datu Muter, dan Datu Muter ini mempunyai 2 orang anak, satu laki-laki dan satu perempuan. Yang laki-laki ditempatkan di Bayan, tapi anak laki-laki dan Datu Muter yang ditempatkan di Bayan ini tidak mempunyai anak, dan yang perempuan ditempatkan di Sumbawa. Lokok segera ke timur menuju ke Lokok tahu kalian lokok? Tali. Oh ya. Kokok. Oh nggih. Ndek. Nah, terus Lokok segera ke timur menuju ke Bayan, terus Laparang, terus Tiros, Tanjung Teros, terus Lokok Belimbing, Lombok Timur, terus Suradadi. Niki batasnya nggih. nggih. Batas wilayah kedatuan Sang Aji Bebeke Dendaun. Lokok segera terus ke barat, terus ke Manggala, terus ke Pusuk, terus ke Medas, terus Mambal, terus Berembeng, Loteng, terus Punikan, terus Madahan, terus Peropok, Jeroaru, Lombok Timur. Batas wilayah kerajaan Sang Aji Gangga dari sebelah timur Lokok Segara sampai ke Suradadi, Lombok Timur, dan batas wilayah kerajaan Sang Aji BBK Daun dari sebelah barat Kokok Segara, Lombok Utara, sampai ke Propok Jeroaru, Lombok Timur. Nama-nama anak Raja Ambiah yang ditempatkan di beberapa daerah di Nusantara. Denek Mas Bun ditempatkan oleh ayahnya di bumi Bali dengan membawa ayam, taji, dan uang 10.000. Denek Mas Sangkabun ditempatkan oleh ayahnya di bumi Banten dengan membawa tasbih, baju jungkat, dan uang 10.000. Denek Bini Masni menggantikan ayahnya memerintah sepulau Lombok dan bergelar Ratu Ambiah. Denek Mas Sangkatong ditempatkan oleh ayahnya di bumi Banjar dengan membawa tasbih, baju jongkat, dan uang 10.000. Denek Mas Raja ditempatkan oleh ayahnya di bumi Bugis dengan membawa tasbih, baju jungkat, dan uang 10.000. Denek Mas Patra ditempatkan oleh ayahnya di bumi Sumbawa dengan membawa patil, perada, dan uang 10.000. Denek Mas Sadewa ditempatkan oleh ayahnya di bumi Sasak dengan membawa tali, kerbau, dan uang 10.000. Ya. Sudah bisa sudah jelas itu kan? Okay. Terus niki kan ada perbedaan niki yang membawa petil yang dibagi-bagikan niki kan ada yang tali kerbau, ada yang tali kerbau niki nunasan apakah Begini deh,
ke Lombok, di Lombok itu ya. Nggih. Nah jadi maksudnya begini, dia membawa tali, kerbau, dan uang 10.000. Nah itu kan dia bawa ke Lombok Selatan, dan di sana dia dakwah sambil menyebarkan dakwahnya Islamiahnya di sana. Itu anunya, tujuan dia membawa ini. Kemudian yang ke Bali, teknisnya lain kan, karena di sana orang Hindu, dibawa taji, ayam, apalagi uang, Oh ya. uang 10.000. Nah jadi di sela-sela dia bergocek, kan kalau dia tidak pakai metode itu kan dia tidak bisa masuk. Nah setelah bergocek, nah di sanalah dia sisipkan dakwah Islamiah. Melalui dengan budayanya. Nah, jadi itu teknis dakwahnya mereka. Mirip dakwah Sunan Kalijaga. Kalijaga kan dia pakai kesenian. Berdasarkan situasi dan kondisi jadi. Yang di Jerowaru tadi, Batas anunya ya, nggih, batas kerajaan yang bebeke itu. nggih, Tapi pemerintahan kedua ini kan, nggih. Propok itu kan di sana dia ya. Tahu tempatnya di Jerowaru itu? Propok. Ya saya pernah ke sana nyelusurin. Di dekat jembatan yang di Lambat di Jerowaru. Bendungan bendungan apa? Sapit ya. Sepit. Ya, Oh, Sepit, nggih, ya. nggih. Nah, di bawahnya itu sudah Propok itu kan. Nggih. Tapi di sana tidak ada bekas-bekas kerajaan dulu kan. Mungkin saking lamanya. Berarti niki sak sampun dari babat niki. Nggih ini di sini laku ini. Niki diterbitkan siapa niki? Apa? Buku nih? Nggih. Tiang ya anaknya. Oh, Terbitan lah, supaya mudah dibaca. nggih. Ini nama tiang. Niki ndak pelunggu perbanyak kan tanahnya. Kalau ada orang mesen, baru saya selawatnya 15.000. Nggih. Ada niki anya. Lihat yang mesen niki. Ada di sini. Cuman mesen sekarang mungkin nggak bisa. Oh, nggih. Gitu. Nanti dah insyaallah. Kalau mau kan di Google itu ada. Oh, nggih. Bisa diambil kan di. Oh, nggih. Ini dah judulnya. Sejarah Datuk Gangga sudah ada di. Oh, nggih. Saya simpan di Google supaya jangan hilang kan maksud saya. Nggih. Kalau perjalanan Raja Magadha India itu di sini dia juga, tapi di lempengan Tembaga tempatnya itu. Kunjungan Raja Magadha India ke Datu ini. Itu abad ke-7 itu. Terus yang niki peninggalan dari. Ya ini sudah ya, tapi ini kan yang aslinya sudah banyak yang hilang, cuman bajunya masih ada di sana. Baju rompinya dan cindramata dari Raja Cina dinasti Tang itu. Dinasti Tang ada kan abad ke-7 itu. Nggih.
raja Cina ini, dinasti Tang. Kemudian langsung ada Gambar modern gati jalan Pak. Ini percetakan itu dinasti Tang ya. Ya, kalau ini kuinnya Nabi Nuh, kuin Bismillahirrahmanirrahim. Dari mana nih ya? Teman-temannya semua sudah ada. Nah kalau ini mustika batu namanya. Dari mana nih ya? Ya, Mustika batu nih ya. emang nah, sudah teman-temannya ini. Kalau ini Marambun si dengan pina boreh. Ada. Ini jamu lek dalam nangka nih. tulang nangka Tulang nangka nih. Olit tapi Yang murni mana? ini kan murni dari buah nangka. Iya, jadi biji si nangka nih. Terus nih pasangan nih setelah dapat ini 2 hari setelah dapat nih datang deh ini pasangan ini. Jadi yang perlu kan cuman ini. Ini bukti konkret kan. Babat Babatnya. diisi di dalam mana itu Ya. anak syarat. Nah yang di atas nih ya me nabi nih ya. Keris nih ya. Dari Mang Sebenarnya kalau yang asli itu sudah semua pada hilang, Tapi jangan ya, ini hanya belakangan. yang jubahnya nih ya masih nih Masih ini rompinya. rompinya nih kah. Yang dari raja pertama nih ya. Raja kedua. Raja kedua Said. ini ke atas. Sudah jadi loh. Saking lamanya. Ya, berapa ratus tahun. Kalau tidak salah Sangaji Dara. Anjir. Sangaji Dara. Ya. Sangaji Dara. Makamnya di sana di dusun sebelah. Aji Gangga yang pertama anjir. Ya. Terus Aji Dara. Ini yang jaga ini 5 macan. Tetap berada di sini di lingkungan rumah. Dan kuda sembrani 1 itu sebagai tunggangan. Tetap dia di sini juga. Kalau kita punya ilmu kasat mata, insya Allah kelihatan.
di kawasan Bali Barat. Ya, sekitar ini lingkungan dikelilingi. Lima macan ke satu kuda. sudah sembrani. Macam gaib mungkin apa mungkin anunya ya. Dari mungkin terlalu nikah pirang. Saya mulai arak niki. Apa? Saya kejubah. Ya turun temurun saya tanya. Turun penjagaan. Yang dari nenek dari mungkin dari orang tua zaman mana kita nggak tahu juga. Ini memang baju atau bagian atasnya itu rompi. Paling luar ini lapisan ketujuh, 7 lembar. Anunya ini yang paling luar ini. Ada khusus baju perangnya tapi itu sudah hilang. Itu raja Al-Quran semua. Di baju perang itu sayangnya sudah hilang. Itu misan itu yang taruh. Terus ya sebehnya gelain jauh. Tinggal ini doang. Ukuran ini kan barat. Baju rompi biasa. Saking lapuknya dia terbani-bani. Iya. Wah, terlalu tua. Terus ini lampunya. Lampu Itu sudah. memang dari Iya dari dulu itu. Sudah ya sekitarnya. Mungkin raja ke-10. Kebanyakan dari Kuningan sana nih. Itu 5 subuh. Rukun Islam. Kalau ini 13 buahnya. Lengkap gati. Lengkap gati paling ini. Ini apa ini? Ini ada tombak yang tingginya 4 meter, 3 meter. Dandan. Di atasnya. Dari dulu nih. Iya. oh ini tombaknya nggih. Kayu napi ini kan. Kayu apa ya? Beratus tahun itu nih. Enggak. Sudah beratus tahun tidak ada barak bayruan. Ini keris murni. Emas murni. Emas murni. Itu ada raja. Subhanallah. Bisa difoto. Kuningan atau mas nih kan? Emas murni. Emas murni. Kalau Kuningan kan ini yang Betawi kan. Oke. Nah ini besi kuning. Besi kuning. Gitu. Iya. Dari zaman apa ini? Nah kita tidak tahu juga dari. Memang Sudah memang ada.
Nah ini hasil penggalian dengan pinak bale le sekitar istana dijumpa ini. Berarti kan sudah impor dari Cina kan, Nggih. hubungan bilateralnya dulu, perdagangan. Niki yang berkarat niki Sampai niki niki anu kayak sama dengan ini. Kenapanya dulu kita tidak sepaket. tahu juga untuk apa kan. Oh niki sama sendoknya niki. Ya untuk anunya, kalau udah habis minyaknya kan ambil dari sini terus naikkan ke sini. Itu caranya. Yang di sini. Oh nggih. Tapi anak-anak kayaknya yang punya ini. Ya. Anak-anak Coba. mungkin yang punya. Ukurannya kecil nggih. Ya kecil. Mungkin putrinya atau putranya. Untuk di pinggir tangan udah. Tidak kita apa. Putih kayaknya. Ya. Nah itu barang-barang sekarang itu. Nggih. Tarik di sini. Niki tombak niki juga. Iya dari dulu sudah tolak. Cuman ini baru kita ganti. Anaknya kayu. Ini pas tanggal 15 nggih dibersihkan Iya 15 bulan Maulid. Maulid.